Bismillahirrahmanirrahim. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Assalamualaikum taala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu ma'assalami ala sayyidina nabil mab'uth wa huwal mustafa wa ala alihi wa man saru ala nahjihi wa iqtafa wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman wa zidna 'uluman tanfa'una. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. Amin. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهون اقوالنا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Amin. Hadir yang Allah muliakan, mudah-mudahan di malam Ahad ini ya, masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kesyukuran yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas berbagai limpahan karunia. Ya, masih lebih banyak nikmat yang kita terima daripada cobaan yang menerpa. Ini tentu menjadi alasan kenapa kita harus senantiasa bersyukur dan senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di permulaan ini kita berdoa untuk para guru-guru kita, untuk para masyayikh kita, guru-guru ngaji kita, guru-guru di sekolah kita, guru-guru di kuliah kita. Semoga yang masih ada Allah berikan keberkahan dalam hidup, yang telah tiada Allah berikan kelapangan kuburnya, dirahmati, diselimuti dengan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kuburnya menjadi sepenggal firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya insyaallah pembahasan kita berkaitan tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Minhajul Muslim ya, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ya, orang Aljazair. Nah, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada beliau yang menyusun kitab ini dan yang telah menyumbangkan waktunya ya. Semuanya orang-orang yang terlibat dalam penulisan ini, dari mulai editor, kemudian yang mengetik, kemudian yang mencetak dan seterusnya, sehingga sampai kepada kita. Baik, asatidz sekalian, yang pertama kita perlu mengingat di antara rukun iman atau yang menjadi pokok iman kita, di antara yang 6, yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita telah setahap demi tahap dari awal pengajian kitab ini, beriman kepada Allah, kemudian Allah dengan ilahiyahnya, dengan rububiyahnya, dan dengan asma wa sifatnya telah kita kaji bersama. Kemudian iman kepada malaikat Allah, di pekan sebelumnya kita telah melanjutkan pembahasannya, dan sekarang masuk pembahasan kepada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ini adalah paket satu kesatuan yang tidak bisa ditawar-menawar. Itu harus diimani tanpa tawar-menawar sebagai bentuk pembuktian keyakinan mengaku beriman kepada Allah dan agama ini. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti meyakini Allah pernah menurunkan kitab-kitab ya kepada para nabi dan kepada para rasulnya yang menjadi sandaran atau pegangan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahnya, yang menjadi sandaran. Dan di dalam kitab itu terhimpun syariat-syariat
yang berlaku bagi umat Nabi yang saat itu ditugaskan ke bumi. Baik, al-imanu bi kutubillahi ta'ala al-faslus sadisu, fasal ke-6, al-imanu bi kutubillahi ta'ala, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pasti banyak, makanya Allah mengatakan kutub ya. Kutub itu jamak dari kitab, jam'ut taksir. Yu'minul muslimu, seorang muslim meyakini bijami'i ma anzalallahu ta'ala min kitabin, pada seluruh apa yang Allah turunkan, min kitabin berupa kitab. Jadi seorang muslim yang bersyahadat, yang mengaku beriman, dia meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab dan itu wajib diimani. Wa ma ata ba'du rusulihi wa ma ata ba'du rusulihi, dan apa-apa ata yang Allah datangkan ba'du rusulihi kepada sebagian rasulnya. Min suhufin, ya, dari suhuf, dari lembaran-lembaran. Wa annaha, ya, dan kutub ini, ya, kalamullahi adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Auhahu, yang Allah wahyukan, ila rusulihi, kepada rasul-rasulnya, liyuballighu anhu syar'ahu wa dinahu, ya, agar para rasul tersebut menyampaikan syar'ahu, syariatnya, wa dinahu, dan dinnya. Jadi kitab-kitab yang terdahulu itu adalah himpunan syariat kepada para rasul yang ditugaskan untuk disampaikan kepada umatnya. Wa anna a'zama hadhil kutub, ya, dan di antara yang paling agung atau yang paling masyhur di antara kitab-kitab ini, yang pertama di antaranya adalah Al-Kutubul Arba'ah, 4 kitab. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Dari segi kebesarannya kita disebut yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Munazzalu ala nabiyyina Muhammadin, yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wat-Tauratu, dan Taurat. Al-Munazzalatu, ya, karena Taurat itu bentuk lafaznya muannas, maka di sini disifatinya dengan muannas. Al-Munazzalatu, yang diturunkan ala nabiyyillahi Musa alaihi salam, yang Allah turunkan kepada nabinya yaitu Musa alaihi salam. Waz-Zaburu, dan adapun Zabur, al-munazzalu ala nabiyyillahi Dawud, yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya yaitu Dawud. Wal Injilu, dan yang keempat Injil, al-munazzalu ala abdillahi wa rasulihi, yang diturunkan kepada hamba Allah, wa rasulihi, dan rasulnya yaitu Isa ibni Maryam alaihi salam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ada yang unik di sini, yang lain cuma disebut Nabi Allah, ya. Tapi kalau Nabi Isa ditambah Abdillah, hamba Allah, wa rasul, dan Rasul Allah. Ini untuk menafikan pengakuan orang Kristen yang menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan dan anak Tuhan. Nah, ini beliau mengatakan Abdillah, beliau hanyalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau juga hanya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lebih dari itu, tidak bisa disejajarkan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang difitnahkan oleh orang-orang Nasrani. Selanjutnya, wa annal Qur'anal Karim a'zamu hadhil kutub, ya. Dan Al-Qur'an ini adalah a'zamu hadhil kutub, yang paling agung, yang paling mulia di antara kitab yang 4. Wal muhaimin, yang memimpin alaiha, kepada yang 3 yang sisanya. Wan nasikhu, dan yang menghapuskan, li jami'i syara'iha, seluruh syariat-syariatnya. Jadi syariat yang ada dalam Taurat
syariat yang ada di dalam Injil, syariat yang ada di dalam Zabur, ketika setelah ada Al-Quran, maka syariat-syariat tersebut berhenti pemberlakuannya kepada umatnya. Jadi orang ketika sudah datang Al-Quran kepada dia, ketika sudah datang Nabi Muhammad membawa syariatnya, maka dia sudah berkewajiban mengikuti syariat Nabi Muhammad, ya. Tidak boleh lagi mengikuti syariat Nabi Isa. Contohnya Ahlul Fatrah, ya. Ahlul Fatrah ini diantara sahabat-sahabat, diantaranya Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah Rasulullah. Nah, beliau itu beriman kepada Nabi Isa dan kitabnya. Dia tidak menyembah berhala. Hanya saja ketika Rasulullah SAW diangkat Nabi, Waraqah bin Naufal itu telah meninggal. Nah, orang-orang yang taat memegang teguh ajaran Nabi Isa sembari bertauhid kepada Allah, ya mereka berada dalam jalan yang lurus, bukan dalam jalan Kristen yang sesat, yang telah memalsukan kitab sucinya. Baik, itu mungkin sekilas kaitannya dengan ini. Wa dzalika lil adillah an-naqliyah as-sama'iyah, dan itu ada dalil-dalil naqli, dalil-dalil yang ternukil, maksudnya itu riwayat-riwayat, entah itu Al-Quran yang riwayat mutawatir ataupun hadis-hadis yang sahih atau hasan. As-sam'iyah yang hanya kita dengar secara wahyu, wal adillah al-aqliyah, dan dalil-dalil logika. Baik. Mengenai dalil Al-Quran tentang Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul, di sini ada surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabillazi nazzala ala rasulihi. Dan kepada Alkitab, kepada buku atau kitab suci, alladzi nazzala yang Allah turunkan, ala rasulihi kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan buku yang Allah turunkan kepada sebelumnya. Jadi Alkitab yang ini yang pertama adalah Al-Quran. Jadi kata Allah, berimanlah engkau kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan berimanlah pula kepada kitab yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu bentuknya wajib, perintahnya aminu, ya. Aminu itu kan fi'il amr. Secara usul fikih, al-amru lil ijab, yang namanya amr itu perintahnya adalah wajib. Nah, ini berimanlah kepada kitab Allah yang berupa Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Mungkin ayat-ayat lain bisa digali, ya. Di antaranya ini surat Ali Imran itu ayat 3-nya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil, dan Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil min qablu, sebelumnya itu sebelum Al-Qur'an, hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa anzalal furqan, lalu kemudian Allah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Qur'an, dan banyak lagi, ya. Banyak lagi. Contohnya di An-Nisa ayat 163 di bawah. Wa atayna Dawuda zabura. Masih di poin nomor 2. Wa atayna Dawuda zabura. Ya, itu di baris keempat kalau di situ di poin kedua. Dan kata Allah, dan aku mendatangkan kepada Daud zabura, kitab suci bernama Zabur. Itu di antara dalil nakli. Kemudian selanjutnya dalil dari hadis, ya, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup panjang ini, ya. Intinya menyimpulkan 4 kitab yang paling utama, diantaranya kepada Nabi Musa berupa Taurat, kemudian
Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kemudian Injil ya kepada Nabi Isa, kemudian Zabur kepada Nabi Daud. Ya, dijelaskan di situ. Baik. Kemudian bisa dilihat itu di bagian bawahnya tuh. Di baris ketiga, di poin ketiga tuh ya. Utiya ahlu Taurat at-Taurata. Bercerita tentang fadilah Al-Quran sebenarnya. Tetapi menyinggung nama-nama kitab suci yang terdahulu. Kemudian di baris ketiga juga tuh. Summa utiya ahlul Injil al-Injila. Ya. Kemudian di paling bawah di halaman itu ya, fayuqra'ul Qur'an wat Tauratu awiz Zaburu qabla an tusraja dawabuhu ya. Ini juga menyebut tentang Az-Zabur dan At-Taurah sebagai kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi sebelumnya. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, tuh Rawahul Bukhari. Baik, selanjutnya dalil akli, al-adillah al-aqliyah, kita loncat kepada dalil logika. Jadi simpelnya gini, kenapa sih kita memerlukan harus beriman kepada kitab suci? Pertama, karena kemampuan daya manusia nalar, menimbang, nalar, menilai manusia itu sangat terbatas. Ya, dalam satu permasalahan aja pasti berbeda-beda karena keterbatasan pengetahuan. Atau daya jelajah imajinasi manusia nggak bisa itu. Sampai bisa menembus alam gaib nggak bisa. Atau mengetahui apa kisah-kisah yang telah terjadi di umat sebelumnya nggak tahu. Ya. Atau menyusun sebuah syariat sebagai undang-undang kehidupan yang baik yang bisa dipraktekkan di seluruh cakupan waktu dan cakupan zaman. Manusia nggak bisa. Undang-undang yang dipakai di Amerika belum bisa dipakai di kita di Indonesia. Peraturan lalu lintas yang dipakai di kita belum tentu cocok dipakai di Inggris. Begitulah aturan manusia. Tapi kalau sudah aturannya Allah yang menetapkan di dalam kitab, maka itu menjadi referensi yang bisa dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia. Itu poin akal yang pertama. Dha'ful insan wahtiyajuhu ila rabbih. Lemahnya manusia dan butuhnya manusia kepada Tuhan. Fi islahi jismihi, untuk memperbaiki jasadnya, kesehatannya, kebaikan fisik dan jasmaninya. Aturan-aturan makanan dan asupan kan diatur di dalam Al-Quran. Nggak semuanya boleh dimakan. Waruhihi, begitu juga untuk memperbaiki jiwanya, roh, spiritualnya. Yaqtadi inzala kutubin, yaqtadi artinya membutuhkan, sangat membutuhkan. Inzala kutubin, kepada menurunkannya Al-Quran, kitab-kitab, tatadammanu tasyri'at, yang menghimpun syariat-syariat, wal qawanin, dan hukum-hukum, al-muhaqqaqah, yang bisa real menciptakan kebaikan, lil insani, untuk manusia, kamalatihi, secara sempurna. Wa ma tatatallabuhu hayatahu al-ula wal ukhra. Begitu juga kebutuhan di alam dunia, hidup dua kehidupannya itu, dan juga di alam akhirat. Ya. Jadi untuk bekal dunia ya harus Al-Qur'an. Di situ ada bekal untuk memperbaiki jiwa, bahkan untuk spiritual, ya. Begitu juga untuk jasmani, dan juga untuk bekal kehidupan di akhirat. Ya, itu di antara dalil logika. Kenapa kita sebagai umat manusia memerlukan kitab, ya, sebagai sandaran hukum yang Allah bekalkan kepada Nabi dan Rasul,
dan itu dijadikan sebagai pedoman untuk bekal kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat. Itu nomor 1. Nomor 2. Lamma kana ar-rusulu hum al-wasitatu baina Allah Ta'ala al-Khaliq wa baina ibadihi al-makhluqin. Lamma kana, ketika kondisinya, ar-rusulu, para rasul, humul wasitah, mereka adalah perantara, baina Allah Ta'ala, antara Allah Ta'ala al-Khaliq yang menciptakan, wa baina ibadihi al-makhluqin, dan hamba-hambanya yang diciptakan. Jadi kalau Rasul itu adalah perantara Allah ya dengan makhluknya. Wa kana ar-rusulu ka ghairihi minal bashar ya'ishuna zamanan tsumma yamutun. Dan para rasul itu sebagaimana manusia lain. Hum ya'ishuna zamanan, mereka hidup pada sebuah zaman, tsumma yamutun, kemudian akhirnya mereka meninggal dunia. Falau lam takun risalatuhum qad tadammanatha kutubun khassah. Kalaulah risalah mereka belum terhimpun di dalam buku-buku yang khusus, lakana tadhi'u bimautihim, maka ketika mereka meninggal, syariat itu juga akan hilang. Ya. Wa yabqan nasu ba'dahum bila risalatin wala wasithah, dan manusia pada akhirnya setelah sepeninggal para rasul, bila risalah, tanpa risalah, wala wasithah, dan tanpa perantara lagi. Fayadhi'ul ghardul asli minal wahyi war risalah, maka hilanglah tujuan utama dari diturunkannya wahyu dan risalah. Ya. Jadi gini, ketika secara logika, ketika Rasul dan para nabi adalah perantara Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kehidupan mereka juga sementara sebagaimana manusia lain, maka kalaulah tidak ada kitab, syariat ini akan hilang dengan meninggalnya mereka, para rasul. Tapi Allah sudah antisipasi, Allah rekam syariat ini di dalam kitab sucinya, yang meskipun para nabi dan rasulnya telah meninggal, tapi ajarannya bisa lebih lama bernafas dan bisa dijadikan sebagai rujukan sampai berikutnya ada nabi lagi. Dan kalau kita tarik kepada Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah, ya. Setiap manusia itu, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsiran, itu yang di surat Al-Imran menceritakan bahwasanya Rasulullah juga meninggal dunia sebagaimana manusia. Kalaulah tidak ada kitab, maka ajaran ini bisa jadi hilang dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak. Tetapi Allah abadikan ajaran risalah ini sebagai risalah khalidah dan khatimah, risalah yang abadi dan yang menjadi penutup risalah para nabi sebelumnya, yaitu berupa Al-Quranul Karim. Dan karenanya Al-Quran menjadi mukjizat, mukjizat yang paling awet, yang paling Allah jaga sampai hari akhir, hari kiamat. Subhanallah. Selama 1400 tahun, ya, Al-Quran ini tidak ada satupun orang yang bisa memalsukannya. Pasti ketahuan. Ya Allah sendiri yang menjamin, kan. Kalau udah dijamin sama Sang Pencipta, siapa yang berani mengotak-atik? Bahkan ahli filologi dari Yahudi di TED, dia pernah berpidato, seorang perempuan tua, ahli manuskrip gitu ya, mengatakan bahwasanya Al-Quran ini asli. Kalau ditelusuri Al-Quran yang ditulis tangan pertama di zaman Khulafaur Rasyidin, Al-Quran yang ditulis di zaman kepenulisan periode pertama di zaman Ibnu Jinni, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian dilanjutkan oleh muridnya Imam Sibawai, ya. Nah, itu Al-Quran tetap sama, cuman bentuk tulisannya aja yang menyesuaikan.
yang awalnya nggak ada titik dikasih titik, tapi pelafalannya tetap sama, isinya tetap sama, maknanya tetap sama, terjaga hingga hari ini 1400 tahun. Ya, 1400 tahun Allah jaga. Itu si orang Yahudi yang bilang. Nah, luar biasa ini kitab sebagai bentuk bukti bahwasanya syariat ini menjadi abadi dengan adanya kitab ya yang Allah turunkan. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Baik, itu di antara di antara dalil-dalil ya. Adapun dalil yang ketiga ya beliau menyebutkan tapi saya belum mengena gitu kekuatan hujahnya, tapi bisa kita baca. Maksudnya gini, kalau Rasul mengaku dia adalah utusan dari Allah tanpa membawa bukti berupa kitab, maka akan dengan mudah umatnya membohongkan. Tapi jika membawa kitab, maka ini menunjukkan kepada kebenaran risalahnya. Ada di baris 2, kalau enggak ada sahula 'alan nasi takdzibuhu wa inkaru risalatihi. Akan mudah saja orang membohongkan, mengingkari risalahnya. Fakanat hadhi halan taqdi bi inzalil kutubil ilahiyah li iqamatil hujjati 'alan nas. Maka turunlah Al-Qur'an atau kitab-kitab sebelumnya sebagai hujjah, sebagai argumen yang nggak bisa terbantahkan kepada umatnya, kepada orang-orang dan kepada manusia. Ya, ini spesialnya Al-Quran daripada kitab-kitab suci yang lain. Mungkin orang Yahudi membangga-banggakan mereka Taurat. Mereka mengikuti ajaran Nabi Musa, kemudian mengaku diri sebagai pembaca ahli Taurat, ahli kitab. Meskipun sudah dirubah-rubah sesuai hawa nafsu mereka. Ya, mereka juga membuat kitab yang bernama Talmud, yang katanya ini adalah Taurat yang mereka klaim sebagai asli. Padahal Nabi Musa juga mengusir mereka dan meninggalkan mereka tersesat di lembah Tih puluhan tahun gara-gara kemaksiatan yang bertubi-tubi, pengkhianatan yang terus-terusan dilakukan kepada Nabi Musa. Begitu juga orang-orang Nasrani, dia mengaku diri sebagai pengikut Nabi Isa, ya, bahkan sampai pada tahap mengkultuskan Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Nah, ini adalah hal yang salah ya. Ada yang didustakan di dalam kitab. Ahmad Dedat dalam debatnya meminta siapa saja pendeta yang mampu menunjukkan bahwasanya Yesus mengaku diri sebagai Tuhan di dalam Bible, maka Ahmad Dedat saat itu siap untuk dibaptis. Dan para pendeta nggak bisa, karena memang nggak pernah berkata seperti itu. Gitu. Nabi Isa itu tidak pernah berkata seperti itu. Dan orang-orang yang mencari kebenaran, pada akhirnya menemukan kisah tentang Nabi Isa alaihissalam yang paling benar itu versi Islam. Ya, Maryamnya, ibunya disucikan di dalam Islam. Seorang gadis yang terjaga, yang tiba-tiba Allah datangkan menjadi janin ke dalam rahimnya. Kemudian dikabarkan oleh malaikat dia mengandung anak yang akan menjadi nabi. Dalam Islam sangat dijaga kesucian Maryam al-Azra. Kemudian dalam Islam juga dikatakan bahwasanya Nabi Isa itu enggak disalib, Allah angkat. Ya. Justru yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dari kalangan Yahudi. Nah, sementara orang Kristen sendiri meyakini Nabi Isa itu berhasil tersalib sama orang-orang Yahudi, sama Bani Israel. Nah, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, yang mempelajari Islam, yang mempelajari sejarah agama, pada akhirnya mereka bertemu hidayah dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan sebagai penjelas minal huda, di antara petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda. Baik, insya Allah mungkin di pasal ke-7 nanti kita akan lanjutkan kajian tentang iman kepada Al-Quranul Karim, ya, kitab suci kita, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai ajaran pamungkas atau ajaran terakhir
yang tidak akan ada lagi nabi dan kitab suci setelahnya. Tentu ini adalah hal yang sangat spesial. Insya Allah saya kira di pertemuan yang akan datang. Itu saja mungkin yang bisa kita gali dari pasal ke-6 dari kitab ini Minhajul Muslim mengenai beriman kepada beriman kepada kitab-kitabnya Allah, mulai dari yang paling tua ya. Kalau yang dari paling tua itu Zabur ya. Zabur, Taurat, kemudian Injil, baru kepada Al-Qur'an. Orang-orang guru ngaji kita dulu kan mengajarkan dalam dalam nyanyian singkat ya. Kan Zabur kan Nabi Daud, Injil kan Nabi Isa, Taurat kan Nabi Musa, Quran kan Nabi Muhammad. Itu dalam nyanyian-nyanyian singkat mengenalkan kepada kita akidah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jazahumullahu khairan, tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada guru-guru ngaji kita ya, di TPA khususnya guru-guru ngaji yang mengajari kita alif ba ta sa hingga kita bisa membaca Al-Qur'an sebagai kitab suci kita. Baik, itu saja paling yang bisa saya sampaikan. Oh ya, pesannya. Setelah beriman ya kepada kitab-kitab tersebut, kita meyakini isinya, lalu semampu kita menjalankan syariat yang terpesankan di dalamnya. Baik, insya Allah nanti dibahas tentang Al-Quran secara lebih detailnya di kesempatan selanjutnya. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa taufiknya yang Allah berikan, salahnya karena keterbatasan dan kealfaan al-faqir. Semoga Allah mengampuni dan antum memaklumi. Barakallahu fikum. Dicukupkan, mungkin nanti dilanjutkan dalam diskusi atau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh bertanya ya, Ustaz? Mangga. Pernah membaca satu ayat yang masih belum jelas. Barangkali Ustadz bisa lebih menjelaskannya. Ada dalam surat apa ya? Kalau tidak salah Al-Hadid kalau tidak salah. Begini bunyi ayatnya. Wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatihi. Dan berimanlah kepada Rasulnya, maka kamu akan mendapatkan 2 pahala. Itu maksudnya apa, Ustaz? Barangkali Ustaz bisa. Ya. Nanti Anda cek lagi. Iman kepada Rasul, Ustaz ya? Ya. Anda cek lagi, pernah membahas dulu ketika di kuliah. Tapi nggak apa-apa. Itu masuknya orang dalam ahlul fatrah. Ahlul? Ya. Ahlul fatrah itu masa, kalau bahasa kita itu ahlul fatrah. Fatrah itu kan waktu atau transisi perpindahan risalah satu kenabian menuju risalah kenabian berikutnya. Oh. Ya, misalkan orang yang beriman kepada ajaran Nabi Isa dan Injilnya secara lurus dengan menauhidkan Allah tanpa membuat salisu salasah, tanpa trinitas atau tritheisme ya. Tetap lurus tauhid akidah ajaran Nabi Isa, lalu datang kepada dia ajaran Islam. Ini kan banyak kepada ahli kitab Yaman. Banyak ahli kitab Yaman yang mereka itu mengikuti ajaran Nabi Isa secara lurus, lalu ketika datang ajaran Nabi Muhammad, mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, mereka itu mendapatkan kiflaini, 2 lipat kebaikan, 2 lipat pahala.
satu periode kenabian sebelumnya dan periode kenabian Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih Ustaz. Allah. Barangkali Ustaz Saiful Bahri, silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallah Ustaz. Allah barik fikum. Yang ingin Anda tanyakan Ustaz begini, soal ajaran dari Nabi sebelum Rasulullah ya. Ya, ada beberapa syariat dari ajaran Nabi-Nabi sebelumnya yang dipakai atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan Anda Ustaz ya, menyangkut ajaran yang di luar, bukan di luar, sebelum Nabi Muhammad, seperti misalnya kayak gini, nilai puasa Daud gitu kan, nilai puasa Daud yang dilakukan saat zaman Nabi Daud, kemudian disyariatkan di zaman Nabi Muhammad, apakah sama nilai pahalanya atau gimana Ustaz? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Harus diketahui oleh kita yang mempelajari syariat khususnya. Yang pertama, dalam ayat Allah mengatakan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi Allah memberlakukan penghapusan ayat, artinya hukum-hukum kan. Ada yang memaknakan hukum dalam Al-Quran dihapus. Ya, contoh yang hukum dihapus dalam Al-Quran itu awalnya yang menjadi sebab saudara sepersusuan itu 10 tegukan. Kemudian dirubah menjadi 5 tegukan. Itu kan dihapus berarti hukumnya kan. Penghapusan itu bisa diganti dengan yang lebih baik, bisa diganti dengan yang sama baiknya. Nah, termasuk syariat-syariat yang ada sebelum Al-Islam, sebelum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Selain puasa Daud ada juga sa'i antara Safa dan Marwah, itu kan ajaran Nabi Ibrahim. Jumrah ya, lontar jumrah. Khitan sendiri, mengkhitan itu kan ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Banyak sekali ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Cuman ada beberapa perubahan hukum. Contoh tadi yang antum tanyakan puasa Daud. Zaman Nabi Daud, puasa Daud itu adalah wajib. Jadi setengah tahun mereka wajib puasa. Jadi setengah tahun lagi boleh berbuka. Ya luar biasa ya, syariat Allah permudah. Kemudian di zaman Nabi Muhammad turun statusnya ya menjadi sunnah, ya kan? Menjadi sunnah puasa Nabi Daud itu. Dan itu puasa terberat dan terbaik, puasa sunnah terbaik kata Rasulullah. Ketika sahabat semangat banget untuk ibadah. Kata Nabi, jangan lebih dari 1 hari buka, 1 hari enggak. Tapi puasa wajib di bulan Ramadan di situ menghimpun sebuah hari Lailatul Qadar yang pahalanya lebih banyak dan lebih baik dari 1000 bulan ya. Kurang lebih 60 tahun lebih sebagai sarana akselerasi umat Nabi Muhammad dalam menjalankan ibadah. Baik, itu mungkin mudah-mudahan nggak puas Ustadz jawabannya sehingga terus belajar nyari di internet di mana dari Ustadz lain. Terima kasih Ustadz. Baik, ya. saja. Menyangkut nasikh dan mansuh dari ayat Al-Quran sendiri Ustadz ya, kalau begitu ya. Oke, syukur Ustadz. Barakallah ya. Ya. Jazakum. Ada lagi barangkali? Silahkan. Nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Ustaz, terkait kegiatan pengajian kita yang ngobrol-ngobrol tentang progres ya Ustaz ya. Ya, mungkin kalau ngobrol-ngobrol bisa dimatikan dulu Ustaz rekamannya. Oh, tapi bisa dipotong nanti Ustaz. Oh iya, mangga.